Perkenalkan, nama saya Eki Surakaban, asal Universitas Pendidikan Ganesha, CP140, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan terkait fitur inventory pada UDU 16. Yang pertama itu ada pengertian dari inventory. Pengendalian inventory adalah proses menjaga jumlah persediaan barang agar tetap sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan, tetapi tidak perlu banyak sehingga menimbulkan biaya penyimpanan yang tidak perlu. Modul inventory pada UDU menawarkan berbagai fitur untuk membantu perusahaan mengendalikan persediaan mereka, seperti pengelolaan data persediaan, peramalan permintaan, pemilihan metode pengendalian, dan pemantauan tingkat persediaan. Pengendalian inventory yang efektif dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan profitabilitas. Kali ini saya akan menjelaskan terkait fitur inventory pada UDU. Yang pertama itu ada Create New Location. Fitur ini berguna agar dapat lebih spesifik atau detail dalam pencatatan penyimpanan produk. Misalnya, kita menempatkan barang di warehouse, kemudian berada di rak apa dan nomor berapa. Hal tersebut bisa dilakukan pada UDU. Fitur yang kedua itu ada Tracking by Loads. Tracking load atau pelacakan nomor load digunakan untuk melacak atau mencari barang yang diterima. Tracking load juga dapat digunakan untuk menyimpan catatan nomor seri barang dengan akurat beserta dengan lokasi penyimpanan dari distributor. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat new location dan tracking by loads pada UDU 16. Pertama-tama itu kita masuk ke dalam UDU 16 kita, lalu masuk ke dalam modul inventory. Sebelum kita membuat setting location atau tracking by loads, kita wajib mengaktifkan kedua fitur tersebut. Dengan cara kita klik configuration, lalu masuk ke menu settings, lalu bisa kita scroll bagian bawah. Di sini pada bagian traceability ada bagian loads dan serial number, kita bisa berikan checklist, dan pada bagian warehouse kita bisa berikan checklist juga pada bagian storage location. Setelah itu kita bisa klik save. Di sini karena saya telah melakukan save, jadi saya tidak perlu melakukan save lagi. Yang pertama itu kita akan membuat location terlebih dahulu. Pertama kita klik configuration, lalu pilih location, lalu kita klik new. Nah, di sini ada form location yang perlu kita isi. Yang pertama ada location name. Nah, di sini saya akan membuat gudang cabang pada sebuah perusahaan. Jadi nanti gudang cabang ini berfungsi untuk menyimpan produk yang akan dikirim kepada pelanggan. Kita beri nama gudang cabang. Lalu parent location-nya itu gudang utama. Jadi maksudnya itu produk yang berada di gudang cabang merupakan bagian dari produk yang dimiliki gudang utama. Location type-nya bisa kita pilih internal location karena gudang cabang ini digunakan untuk menyimpan produk yang akan dikirim kepada pelanggan. Lalu is a scrap location-nya bisa kita kosongkan karena gudang ini tidak untuk menyimpan barang yang rusak atau tidak layak pakai. Lalu is a return location-nya juga bisa kita kosongkan karena gudang ini tidak untuk menyimpan barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Di sini replenish location-nya bisa kita kosongkan juga. Replenish location itu maksudnya tempat untuk mengisi ulang stok barang. Jadi di sini tempat untuk mengisi ulang stok barangnya itu ada di gudang utama. Lalu ada inventory frekuensi, itu maksudnya itu ada opsi untuk memastikan bahwa stok barang di lokasi ini selalu diperbaharui. Jadi untuk saat ini bisa kita kosongkan terlebih dahulu.
Lalu setelah itu kita bisa klik save. Kita balik ke location, maka gudang cabang yang telah kita buat itu telah tergenerate. Di sini bisa dilihat gudang utama sebagai parent location-nya, lalu gudang cabang sebagai name location-nya. Itu saja cara membuat location dari saya. Selanjutnya itu kita akan membuat tracking by loads. Jadi untuk membuat tracking by loads itu yang pertama itu kita harus men-setting setiap produknya berdasarkan by loads. Jadi pertama-tama itu kita masuk ke produk, lalu klik products. Lalu di sini ada 2 produk yang telah saya buat. Kita bisa klik salah satu. Lalu pada bagian inventory, di sini ada trackingnya, bisa kita ubah tracking by loads. Terlebih dahulu kita klik OK, lalu save. Setelah itu kita ke menu purchase terlebih dahulu untuk melakukan pembuatan purchase order. Kita klik new, lalu kita pilih vendornya NK Group, kita pilih produknya. Produknya itu lemari kayu. Sini kuantitinya 10. Lalu kita bisa mengklik confirm order. Statusnya akan berubah menjadi purchase order. Lalu kita klik receive products. Di sini kita akan melakukan validasi pada produk yang kita terima dari vendor NK Group. Di sini untuk membuat tracking by loads-nya kita klik pada button ini, kita klik. Lalu di sini ada from detail operation. Di sini kita klik. Queue-nya itu akan dikirim kepada warehouse stock. Lalu di sini kita bisa membuat tracking by loads-nya. Untuk pengiriman 10 unit ini tracking loads-nya yaitu load 001 atau load 002. Terus barang yang telah kita terima itu 10 unit. Karena kita tadi memesan 10 unit, vendor dapat memenuhi permintaan yang kita pesan. Kan 10, lalu bisa konfirmasi. Di sini kita pesan 10 lemari kayu dan telah dikirim 10 lemari kayu. Kita bisa klik validasi. Maka purchase order ini telah berubah statusnya menjadi done atau selesai. Lalu kita bisa balik ke menu inventory, lalu pilih products untuk melihat loads atau serial number yang telah kita buat. Di sini load 002 yang telah kita buat tadi telah tergenerate. Kita bisa klik di sini. Load 002 itu produknya itu ada lemari kayu dengan kuantiti 10. Jadi tracking by loads yang telah kita buat telah tergenerate pada sistem. Itulah terkait bagaimana cara membuat create new location dan tracking by loads dari saya pada Odoo 16. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.